Kak Soleh, aku akan memberikan informasi buat kalian semuanya bagaimana caranya bisa move on dalam 5 menit. Iki wis fokus tak durung ya? Wis fokus gurung? Oke. Udah fokus ya? Oke. Kita akan membahasnya, harus disimak ya. Jangan lupa subscribe dulu dan like. Nanti akan ada video-video lainnya, tips trik tentang hubungan asmara atau percintaan, bagaimana tips-tripsnya nanti akan saya berikan di sini semuanya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sudah saya janjikan tadi ya, kayak MC aja ya, saya bawa ginian, enggak apa. Ini adalah rangkuman yang sudah saya buat supaya nanti lebih simpel ya. Jadi cara move on dengan mudah itu sebenarnya dari diri kita ya, kemauan kita sendiri untuk melupakan kenangan yang ada. Nah, dari gagalnya hubungan, dari gagalnya percintaan itu adalah suatu hal yang wajar dan hampir semua orang pun mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana caranya kita sebagai generasi milenial bisa move on dengan cepat? Yang pertama adalah lupakan segala kenangan yang ada. Artinya mungkin kalian seringkali punya kenangan-kenangan indah berupa foto, berupa barang atau apa, itu mari kita singkirkan dulu untuk tidak mengingatnya. Entah itu berupa barang, berupa foto-foto, sementara kita hilangkan dulu. Jangan dihilangkan, dibuang aja. Jangan deh, nanti mandong, berikan saya aja, atau tetangga boleh ya. Artinya biar tidak ingat hal-hal tentang dia. Tidak apa-apa diberikan, kan itu juga sama dengan amal kan. Nah, kenangan-kenangan itulah yang akan selalu mengingatkan kalian pada hubungan itu. Sementara ini coba kenangan itu dilupakan dulu. Supaya apa? Supaya kenangan itu tidak terbayang-bayang dalam pikiran kita gitu loh ya. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya adalah fokus pada diri sendiri. Artinya, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah kita selama ini dalam hubungan asmara itu sudah benar? Apakah ada yang kurang baik gitu kan? Itu kan terjadi tidak tahu diri kita kan, mungkin kita terlalu egois atau apa, kita evaluasi, kita jadikan bahan evaluasi, entah yang salah dia atau kita jadikan evaluasi aja sendiri untuk memperbaiki diri kita. Barangkali kita itu ada salahnya ke pasangan kita, begitu ya. Kemudian berbaur dengan teman. Kenapa kok saya sarankan berbaur dengan teman? Karena teman itu adalah segalanya bagi saya. Karena ketika ada suatu permasalahan, kita biasanya langsung berkumpul dengan teman-teman. Ketika kita bisa kumpul dengan teman, otomatis kita akan sedikit melupakan saat-saat down kita, saat-saat galau kita. Nah, makanya kita semuanya harus berbaur dengan teman. Kita bisa sharing, ngobrol bareng, bahkan tertawa-tertawa bareng. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya, yaitu berbaur dengan teman. Ya, pastinya teman kalian banyak sekali kan. Nah, itu kita jadikan untuk menghilangkan rasa itu. Nah, selanjutnya mencari kesibukan. Kalian pasti saat ini di masa-masa pandemi ini pastinya seringkali di rumah ataukah mungkin sering libur gitu kan. Nah, ini kita jadikan hal-hal yang produktif. Misalnya masak, bikin tutorial, bikin vlog yang bermanfaat atau apa. Nah, ini akan menjadikan diri kita sendiri ini lupa dengan saat-saat kita tadi putus cinta, galau atau apa. Nah, mari kita bersama-sama coba mencari kesibukan itu. Pastinya kalian senang masak atau enggak suka menggambar, bolehlah menggambar, suka bercerita, ceritalah apa ke semuanya gitu kan. Istilahnya kembangkan potensi dan juga hobi Anda supaya memori yang kesedihan tadi karena putus cinta itu akan hilang. Ya, itu. Kemudian lakukan hal-hal produktif, misalnya bersih-bersih rumah, misalnya di rumah. Pada waktu kerja, mungkin kalau kerja kita akan sedikit hilang karena kita fokus pada pekerjaan. Nah, jangan sampai pekerjaan kita itu terganggu karena hal-hal pemikiran kita yang karena galau tadi ya, kita hilangkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas memaafkan. Nah, ikhlas memaafkan ini merupakan salah satu hal yang terbaik. Ya, mungkin apa yang salah dari kita ataukah dia itu kita maafkan. Entah dia memaafkan atau tidak, yang penting kita sudah memaafkan. Dari memaafkan itulah yang akhirnya dalam benak kita, dalam hati kita yang sakit apa, insya Allah akan luluh karena kita memaafkan ya. Jadi memaafkan itu sangat luar biasa sekali. Entah dia tidak memaafkan kita, yang jelas kita sudah memaafkan, itu yang terbaik ya. Jadi begitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah mendoakannya. Mendoakannya itu adalah cara yang terbaik supaya kita bisa belajar atau evaluasi diri tadi. Dan insya Allah kalau kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah ada petunjuk yang terbaik. Entah itu akan dilanjutkankah hubungan kita sama dia ataukah harus putus,
itu akan dijawab oleh Allah. Nanti kalau misalnya kita Allah menghendaki kita berhubungan lagi, insya Allah akan nyambung. Dan kalau kita berdoa Allah tidak mengizinkan, berarti dia bukan yang terbaik untuk kita. Itu ya bro ya. Oke, jadi kalian nggak perlu tegang dan serius dong. Sekarang waktunya move on. 5 menit ke depan kalian harus bisa move on. Bisa ya? Oke, saya tantang challenge buat kalian semuanya yang gagal move on atau habis putus cinta. 5 menit ke depan kalian harus selesai dan harus bahagia. Cari yang terbaik. Ada yang lebih baik lagi untuk kita. Di luar masih banyak lagi calon-calon atau calon pacar yang baik untuk kita. Baik, terima kasih teman-teman sudah melihat dan menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like, nanti akan saya kembangkan lagi tips trik lainnya buat kalian semuanya ya. Terima kasih sudah mendengarkan atau melihat video saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.